Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Imam Jamaluddin Al-Haq. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk membuat form perhitungan pembelian barang dengan menggunakan HTML, CSS dan juga JavaScript. Dengan JavaScript-nya saya akan menggunakan library pada jQuery untuk mempermudah dan mempersingkat codingan dari JavaScript-nya nanti. Nah, untuk formnya nanti akan memiliki tampilan seperti ini. Ada untuk menu untuk masukkan nama barang, menu input untuk tanggal pembelian barang, kemudian untuk inputkan jumlah dari barang, harga dari barang, PPH-nya, PPN, kemudian untuk tombol hitung dan juga tombol untuk mereset semua yang kita masukkan tadi. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama kita pertama membuka file text editornya. Saya akan menggunakan VS Code. Oke. Size. Pertama saya akan membuat file terlebih dahulu. Membuat folder terlebih dahulu. Untuk pada codingan sekali ini, saya akan taruh di dokumen dan saya akan tekan klik kanan, klik new, tambahkan folder. Lupa saya akan namakan perhitungan. Ini kita tekan foldernya dan kita tekan select folder. Oke. Yang pertama kita lakukan yaitu membuat file HTML-nya terlebih dahulu. Kita tinggal tekan new file. Saya akan memberikan nama perhitungan barang .html seperti ini. Yang pertama yang perlu diperhatikan yaitu menggunakan file HTML yaitu menggunakan .html pada akhiran nama filenya dan tekan enter dan tekan create new file. Oke. Lalu saya akan membuat struktur dari HTML-nya. Untuk cara mudahnya kita ketikkan tanda seru kemudian tekan enter. Kemudian saya akan membuat nama titelnya berupa form perhitungan barang. Perhitungan pembelian barang seperti ini. Kemudian saya akan membuat kontainernya terlebih dahulu. Oke, tekan div dan isikan kelas dari kelas dengan nama kontainer. Kemudian saya akan buat judulnya. Saya akan menggunakan H2. Judulnya itu berupa from untuk perhitungan pembelian barang seperti ini. Ini untuk judulnya. Kemudian saya untuk input untuk formnya saya akan menggunakan strukturnya itu berupa table agar lebih memudahkan untuk penyusunan layout dari formnya nanti. Ketika table dan saya akan menambahkan baris yang pertama Oke. Agar lebih mudah saya akan live view terlebih dahulu. Live preview pada codingan saya kali ini. Ini live preview. Ini sudah muncul untuk judulnya form perhitungan pembelian barang. Dan saya akan ini untuk barisnya, ini tambahkan kolomnya td. Dan di sini saya akan menggunakan th untuk judul dari tabelnya th untuk field berupa field. Kemudian th lagi berupa keterangan. Ini saya keterangan, kemudian tambahkan baris baru td kolomnya isikan nama barang. Kemudian saya akan tambahkan td lagi
untuk input nama barangnya. Inputnya itu berupa tipenya teks, dan tambahkan ID dari nama barangnya. ID-nya saya akan isi barang saja. Untuk ID-nya digunakan untuk pengkondisian pada JavaScript-nya nanti. Kemudian saya akan tambahkan placeholder untuk memberikan pemberitahuan harus mengisi apa. Coba masukkan nama barang. Oke. Kemudian saya tambahkan baris baru. Jadi yang kedua yaitu tanggal beli. Nukas gitu ya Allah. Nukas apa? Ini saya akan menambahkan td untuk isi dari kolom, yaitu tanggal pembelian. Oke. Untuk isi dari inputnya yang kedua, yaitu berupa tipenya date, karena untuk tanggal itu menggunakan date. Dan tambahkan ID-nya. Pastikan tambahkan ID untuk mengkondisikan di JavaScript-nya nanti. ID-nya saya akan isi tanggal. Kemudian tambahkan tiket lagi, baris lagi, kemudian saya akan isi jumlah. Kita masukkan jumlah barang. Ini. Oh ya, saya lupa. TD-nya saya masukkan TD jumlah barang. Untuk jumlah barang itu kan berupa nomor saja. Kita menggunakan tipenya itu number. Inputnya tipe number. Input tipenya itu number. Oke, tambahkan ID-nya. Itu jumlah. Kita tambahkan minimal penginputan yaitu 0. Kita isikan satu saja untuk minimal penginputan barang ini. Seperti ini. Kita bisa untuk mengisikan 0. Atau kita bisa kan isi 0 saja, tapi untuk pengondisian di JavaScript-nya nanti kita harus mengisikan minimal itu 0. Minimal itu 1. Itu juga bisa. Untuk video kali ini saya akan menggunakan 0 saja. Kemudian tambahkan baris lagi. Kemudian saya akan buat untuk menginputkan harga barang. Ini input sama seperti tadi, gunakan number. ID-nya harga. Untuk minimal samakan saja, lupa 0. Kita bisa di sini. Ya, ini. Atau beritahu ya. Oke, sekarang ini kita tidak tambahkan placeholder karena sudah ada di sini untuk pemberitahuan untuk kita tambahkan placeholder saja ya. Kan jumlah barang. Tambahkan placeholder saja. Placeholder untuk memberikan untuk penginputan yang nanti. Harga barang.
saya samakan kapital. Kemudian saya akan nambahkan untuk menginputkan PPH R ID PPH ID-nya juga. Untuk inputnya tuh tipenya tuh kita menggunakan number, bukan ID. Input PPH sekan untuk minimal 0, dan kita untuk input PPH nya itu gunakan persentase, jadi untuk maksimalnya itu 100, dan kita tambahkan persen di akhir ini untuk berikan pemberitahuan berapa persennya. Sama juga untuk PPN ini, PPN N-nya besar ya. PPN input tipenya itu number sama, ID-nya input PPN, minimalnya itu sama 0, maksimalnya 100. Ini biasaan ini TD-nya lupa, TD cut saja sini, stop, dan tambahkan persentase di belakang. Lalu kita bisa tambahkan juga placeholder di sini. Masukkan PPH. Tidak muat ya. Kita saja. Kita saja untuk placeholdernya. Tidak muat di sini ternyata. Oke. Setelah itu saya akan tambahkan button untuk mengirimnya, tombol untuk mengirimnya menggunakan button. Kirim, hitung kok kirim, salah itu menghitungnya nanti. Kemudian ID-nya jangan BT saja, button, atau kirim saja, hitung saja, ini berbeda. Dan untuk saya menggunakan resetnya, menggunakan input tipenya reset untuk mereset semua inputnya nanti. Saya akan tambahkan ID-nya, saya akan di reset seperti ini. Kemudian saya akan menambahkan tabel baru untuk hasil penghitungannya nanti. Saya akan berikan ID agar membedakan antara tabel yang atas dan juga tabel yang bawah. Dan ID-nya berupa tabel hitung. Kemudian kita tambahkan kelasnya. Ini dan pertama itu hasil dari hitung subtotal, kemudian add, dan subtotal itu menggunakan span hasilnya. Span ya, karena di sini saya menggunakan span karena span itu bisa diatur, kita mau mengubah isi dari span-nya itu berapapun. Untuk angka awalnya kita isi 0, span kita pastikan ID-nya, hasil subtotal seperti ini.
kita tambahkan HP di sebelum span. Wah, RP di sini seperti ini. Dan tambahkan baris astaga IR bisa TD ya, asal TD ini seperti ini. TD kita saya atur dulu ini. Nah, yang ini sama TD tekan. Nah, seperti ini hasilnya. Oke, kemudian untuk baris kedua, hasil dari nilai PPN PPH PP. Nah. Sampai. Salah, astaga TD-nya lupa. Nilai PPH-nya, TD-nya, rupiahnya. Nah, untuk nilai PP-nya ini kan inputnya itu berapa persen. Nanti hasilnya nilai PPH itu berupa hitungan rupiahnya. Dan bahas span. Bakal MD-nya berupa nilai PP. Sekarang dan tambahkan baris baru, kemudian nilai dari PPN nya, nilai PPN ini yang baru hasilnya ID-nya tambahkan lagi nilai PPN. Kemudian yang terakhir yaitu total untuk bayarannya. Kita kasihkan ID-nya kita bayar aja, lebih sedikit bayar. Seperti ini. Ini untuk struktur awal dari formnya ini seperti ini. Ada create, nama barang, kalau pembelian, jumlah barang, harga barang, jumlah barang tidak perlu rupiah. Salah. Ini harga barang, PPH-nya, PPN, kemudian tombol untuk input, hitung untuk tombol untuk reset, kemudian untuk hasil pemberitahuan subtotalnya, nilai PPH-nya, PPN, dan total pembayaran. Setelah itu kita akan mengedit untuk CSS-nya, mengedit tampilannya menggunakan CSS. Untuk CSS-nya saya akan menggunakan CSS yang eksternal, yaitu di luar file HTML agar file HTML-nya itu lebih rapi atau ada juga lebih sedikit ya. Pertama kita buat terlebih dahulu file untuk CSS-nya, masuk ke editor ini, tekan yang ini new file, dan kita berikan nama terserah, pastikan untuk akhirnya itu .css. Sama-samakan saja dan namanya perhitungan barang .css seperti ini.
Kemudian untuk mengelingkan dengan HTML, kita masuk ke struktur head pada HTML, masukkan perintah link, dan kita bisa tab. Untuk jelasnya itu menggunakan ini link rel style sheet huruf. Nah, pada bagian harus kita isikan nama dari file HTML, file dari CSS-nya untuk perhitungan barang .css seperti ini. Oke, untuk pengelingan dari HTML dengan CSS-nya sudah berhasil. Nanti kita akan edit untuk tampilan dari file HTML-nya. Pertama, saya akan dari bodinya terlebih dahulu. Body dari file HTML. Itu yang pertama, saya akan mengubah font pada teks, semua teks pada from ini. Akan font family, font family saya menggunakan Sogo UI ini. Kemudian untuk displaynya saya pilih flex. Oke. Kemudian untuk justify kontennya, justify konten digunakan untuk meratakan ini konten ini untuk mau rata kanan atau rata kiri atau rata tengah. Saya akan pilih center atau rata tengah. Dalamnya center. Oh, tak bisa. Oh, ini salah juga. Nah, ini bisa. Oke, itu untuk align item setiap item ini seperti apa? Tabel input ini untuk align item itu digunakan untuk meratakannya. Saya akan pilih center untuk rata tengah nanti. Dan untuk minimal besarnya itu saya akan pilih 100 SV hey itu SV ini. Oke, kemudian minimal. Oke, minimal ya. Dan salah. Kemudian saya akan namakan padding sebesar 20 px saja. Oke. Kemudian saya akan buat mengedit kontainernya. Pertama, untuk lebarnya 100%. Dan maksimum kelebarannya itu berapa, max width-nya saya ganti 680 x. Dan untuk paddingnya itu sisi apa, jarak antar sisi-sisinya, sisi luarnya maksudnya saya 2 mm dengan 1,5 mm. Dan untuk background colornya, saya akan menggunakan RGB, masih RGB 225, 225 ini, atau ini apa, abu-abu. Atau kita bisa di sini kita tinggal arahkan kursornya mengarah apa sini. Ini juga bisa. Kemudian tambahkan paddingnya besar 2 mm. Oke. Dan margin 1 mm. Oke, seperti ini. Dengan samakan border radius agar sisinya itu tidak lancip, agar lebih bulat, 12 px. Border radius salah, bukan border radius. Seperti ini. Kemudian saya akan edit untuk judulnya, yaitu H2. Pertama, untuk teks align-nya, untuk ratanya saya akan buat rata tengah
seperti ini. Dan saya akan tambahkan margin pada bagian bawah, bagian margin bottom, yaitu sebesar 1,5 pm. Ini agar ini itu ada spasi pada judul dan juga formnya. Oke, kemudian saya akan di tabelnya. Pertama menggunakan untuk border collapse-nya. Mana border collapse? Itu saya akan pilih collapse untuk menyatukan bordernya. Nah, kalau dilihat dari segi apa, ada menggunakan border seperti ini, table TD dan TH. Kalau dari segi bordernya seperti ini, border. Nah, kalau dari segi border seperti ini kan menyatu. Kalau ini saya hilangkan atau kalau ini saya hilangkan, nah ini kan ada spasi di antara setiap tabelnya. Maka dari itu kita menggunakan border collapse dengan isinya menggunakan perintah collapse untuk menyatukan bordernya ini. Kita hapus saja ini untuk penjelasan aja nanti tadi. Kemudian tambahkan margin bagian untuk spasi kanan, margin left, margin spasi bagian kiri untuk sebesar 60 px. Sini pada rata tengah. Ini aja lah. Untuk width-nya lebarannya 80% saja, 80%. Dan dua ya. Oke. Bentar, saya lihat hasilnya tadi lupa ya. Hasil dari apa contoh. Oh iya nih, salah, bukan menggunakan, kita tidak menggunakan collapse tapi menggunakan separate, yaitu untuk memisahkan bordernya. Separate untuk memisahkan bordernya ini biar terpisah. Kemudian edit TH dan juga TD nya, baris dan juga barisnya, mengedit bagian kolomnya. Saya akan menggunakan padding besar 12 px untuk spasinya. Kemudian untuk teks align-nya kita tetapkan di center saja agar lebih bagus. Jadi kemudian saya akan tambahkan border bottom untuk sebenarnya memberikan arah satu teks garis border bottom digunakan untuk memberikan garis di bagian bawah pada setiap kolom pada tabel. Solid. Untuk kodenya, warnanya menggunakan kita bisa upload dan kita bisa atur untuk warnanya. Saya akan buat warnanya biru yang lebih mudah. Oke, seperti ini, atau kita menggunakan RGB. Kodenya warnanya seperti ini, RGB 15278. Oke, kemudian saya akan edit TH-nya sendiri. Background saya akan berikan background colornya to white untuk membedakan antara judul dan juga isi dari tabelnya. Dan tambahkan border. Terus oke, untuk membuat ini menjadi lebih
bulat sisi-sisinya. Kemudian di bagian input saya akan tambahkan widthnya sebesar 100% untuk memaksimalkan dari tabelnya, dan tambahkan paddingnya 10 px saja untuk memperbesar ini bagian inputnya. Kemudian untuk border radiusnya border radius agar sisinya tidak lancip, gunakan 12 px saja. Besarannya 6 px saja, setengah 6 px. Oke, seperti ini. Dan saya akan membesarkan fontnya menggunakan font size besar 14 px. Oke, kemudian saya akan menambahkan input untuk mengedit input dan juga buttonnya ini. Ini kan masih belum terstyle ini. Oke, sama-sama gunakan displaynya, mengeditnya displaynya menggunakan blok. Kemudian outline-nya saya akan hapus outline-nya, non width-nya 100%, padding-nya 0,5 pm. Oke, setelah itu border radiusnya ini sebenarnya bisa tambahkan di tab, bisa di button aja, kita tambahkan button bisa aja. Border radius pindahkan, kita samakan saja dengan yang pada input ini, 14 sebesar 6 px. Oke, seperti ini. Dan saya akan tambahkan font size sebesar 1 pm. Bordernya tanpa border. Kemudian untuk colornya saya akan buat biru. Setelah itu saya akan memisahkan ini, buat spasi antara tabel yang input dan juga hitungnya, antara tabel yang input dan juga buttonnya dengan margin top bagian misalkan bagian atasnya besar 2 pm. Kemudian untuk di tombol resetnya saya akan lanjut juga. Untuk tombol reset kita memanggilnya itu menggunakan ID-nya dari tombol reset, yaitu reset. Pertama untuk font size-nya saya samakan dengan buttonnya, yaitu 1 pm. Kemudian background color-nya saya akan buat red dan merah, dan membedakan dengan tombol button hitung maksud saya untuk bordernya saya hilangkan juga. Kemudian tambahkan padding 8 im 0. Oke, kemudian 0 seperti ini. Kemudian saya akan memisahkan tabel reset dan juga tabel hitung. Margin top sebesar 3 px saja. Oke, seperti ini. Ya, saya akan mengedit bagian ini untuk subtotalnya, total bayar, total hitungnya. Mengedit bagian ini. Yang ini akan menjadi warna merah, yaitu sebagai pertanda semua pentotalan semuanya. Dan ID-nya yaitu total bayar. Nah, ID-nya tadi saya belum. ID-nya berupa teks bayar. Oke, seperti ini.
dan juga ID-nya bayar seperti yang ID-nya untuk colornya saya bisa bentar ini seperti ya tadi ini. Oke, lebih mudah saya akan menggunakan kelas saja ya, kelas coba bayar bayar teks bayar ini kita kopikan saja ke ini ya. Kan hapus dengan titik seperti ini. Dan saya akan besar font size-nya. Astaga, font size itu dan saya fontnya bold. Oke, coba kita cek di browser seperti apa. Oke, kita coba channelnya cek live preview yang setelah browser kayak seperti ini. Ini terlalu besar juga ya, besar inputnya itu sangat besar saja seperti desain besar. Ini hasilnya nanti seperti ini hasilnya. Oke, kemudian saya akan mengedit untuk JavaScript-nya. Pertama kita tambahkan file JavaScript-nya terlebih dahulu. Gunakan namanya hitungan barang.js seperti ini. Nah, untuk linknya yang pertama kita masuk ke HTML di bagian di bawah ini, bagian body paling bawah, tambahkan script ini dan tambahkan src dan isikan nama dari file JavaScript-nya. .js. Ini sudah link dengan file JavaScript-nya. Oke. Untuk pengkondisian pada JavaScript-nya, yang pertama saya akan mengkondisikan yaitu barang ini, untuk nama barang itu harus diisi. Jika kalau tidak ada diisi, maka akan muncul pemberitahuan bahwa harus mengisinya. Dan juga untuk sama juga untuk tanggal pembelian harus diisi. Kalau tidak diisi akan muncul pemberitahuan. Kemudian untuk jumlahnya itu minimal itu jumlah itu harus 1, tidak boleh 0. Karena kalau diisi 0 akan ada pemberitahuan juga. Dan sama juga untuk harga, kalau diisi 0 akan ada pemberitahuan juga. Oke. Kemudian akan mengkondisikan ini untuk subtotalnya, akan menghitung subtotal sesuai dengan jumlah harga dan juga jumlah barang. Kemudian akan menghitung. Kemudian untuk PPh-nya akan juga dihitung berdasarkan hasil dari pentotalan jumlah dan juga harga barang. Untuk PPh-nya, untuk ini hasil dari PPh-nya nanti.
Kemudian untuk PPN-nya, khusus untuk PPN-nya, untuk minimal PPN minimal total dari ketika sudah di total, yaitu ketika zoom total subtotalnya itu dikurangi dengan PPh. Kalau kurang dari 5 juta, itu PPN-nya tidak akan dihitung. Kalau lebih dari 5 juta, itu baru dihitung. Seperti itu. Kemudian nanti totalnya akan total pembayaran dari rumusnya menggunakan rumus, yaitu subtotal dikurangi PPh terlebih dahulu, kemudian ditambahkan dengan PPN, maka akan menghasilkan total pembayaran. Seperti itu. Pertama-tama saya akan mengetikkan struktur awalnya dari JavaScript menggunakan library dari jQuery dengan dolar buka tutup kurung dokumen. Oke. Dot tadi dengan function, kemudian buka tutup kurung, buka kurung awal. Oke, kemudian di bagian akhir masih berikan titik koma. Dan rencana saya untuk subtotal dan lain-lainnya ini yang di bawah ini akan disembunyikan dulu sebelum ketika user itu menghitung menekan tombol hitung, ini baru dimunculkan. Kalau tidak menekan tombol hitung atau menekan tombol reset, subtotalnya akan menghilang seperti itu. Nah, untuk membuatnya menghilang, karena di sini untuk subtotalnya tadi kita menggunakan kelas yang sama, yaitu kelas dari tabel hitung ini. ID dari tabel hitung. Pertama kita masukkan terlebih dahulu ID-nya, panggil terlebih dahulu ID-nya. Tabel hitung dot height ini. Sebenarnya kita gunakan function sama. Sebenarnya ini udah bisa. Tabel bukan tabel itu. Saya kontak aja. Belum terkait ya. Kelas. Bisa. Apa ya tadi lupa. Yang menggunakan kelas nggak bisa. Mungkin kita harus tambahkan ID-nya kelas dari untuk setiap ini TSS-nya ini. Tidak bisa ya. Dokumen ID function. Coba saya cek di review di browsernya. Oke, coba saya ini kayak kali menjadi TR lagi.
lalu terus baru sudah bisa ini. Hasil cek saja hasil. Ya, lupa ini saya kebiasaan. Ini untuk liberty dari jQuery itu sendiri ternyata saya belum tambahkan, lupa. Untuk masalahnya seperti itu ya, liberty dari jQuery. Nah, untuk menambahkan liberty dari jQuery, masuk ke browser, cari website dari jQuery, langsung ke menu search, kita ketikkan CDN, jQuery CDN, kita scroll ke atas, ini bagian jQuery CDN. Ini terserah mau pilih versi yang mana, kita akan menggunakan versi yang 4 dan kita copy saja ini kodenya dan dipastekan pada head pada file HTML sini, pastekan seperti itu. Ini kan hilang karena kita menggunakan ini hide seperti itu. Kebiasaan lupa ini. Oke, kemudian pertama, untuk bagusnya tadi yaitu ketika untuk menghitungnya itu kita akan beritahuan ketika kita tekan tombol hitung. Maka dari itu saya akan memanggil terlebih dahulu ID dari tombol hitung, gunakan dolar, buka tutup kurung, titik koma atas 2 kali, koma atas 2. Kemudian untuk memanggil ID menggunakan pagar dan ID-nya yaitu hitung. Dan untuk pengkondisiannya itu ketika diklik, maka dari itu kita isikan klik sini, klik dan fungsinya kalau tutup kurung awal ini kita tambahkan titik koma. Untuk fungsinya kita tambahkan variabel i. Ketika i itu prevent default. Nah, untuk menjaga agar websitenya nanti tidak error jika kita menambahkan pengkondisian hal lain seperti ini. Oh iya, ini salah. Jadi setelah div ini ada form. Nah, untuk menandakan bahwa ini menggunakan form, gunakan no validates. Ini kebiasaan lupa. Kalau kecil yang tidak boleh lupa sebenarnya. Di bawah div seperti ini. Saya harapkan lebih dahulu. Sudah. Oke. Kemudian saya akan memanggil nilai dari setiap inputan nantinya di JavaScript-nya menggunakan let. Itu pertama menggunakan membuat variabel baru yaitu barang, sama dengan isinya variabel barang yaitu isi dari input ini untuk menggunakannya ID-nya. Kita akan memanggilnya menggunakan ID dari inputan tadi. Kita menggunakan dolar dan buka tutup kurung dan masukkan ID-nya. Nah, untuk inputan barang bukan ID-nya tadi barang dan dot value dan isinya kosong untuk memanggil value-nya dari inputan barang. Ini kita kopikan saja bawah. Dia setelah barang itu tanggal
ID-nya tanggal, yaitu tanggal juga. Kemudian untuk jumlah barang, ininya jumlah, ini jumlah, sama juga untuk harga, bukan ID-nya harga juga. PPN kebanyakan. Kemudian input dari PPN, PPH terlebih dahulu. Oh, tidak bisa ya, input PPH ini. Ininya input PPH dan input PPN juga dari PPN, dan ID-nya itu input PPN. Kemudian untuk karena untuk jumlah, harga, PPH dan PPN itu menggunakan number, kita tambahkan ini atau untuk mengondisikan value-nya atau kosong atau 0 atau 0, value kosong atau 0. Oke, ini sudah. Kemudian pengondisian yang awal lalu itu pengondisian itu nama barang itu kosong, dengan if, kemudian dengan ini variabel yang kita buat itu barang itu sama dengan, kalau jika kosong dan isinya akan memberitahukan alert, berupa alert atau pemberitahuan, itu di sini nama barang harus diisi ini, dan return return titik koma. Nah, return di sini digunakan untuk ketika masuk ke if ini, move if ini itu kondisinya itu terpenuhi, itu akan langsung return atau akan berhenti untuk tidak melanjutkan mengecek if yang lainnya, if yang di bawah, if yang ini. Itu fungsi dari return. Dan if yang kedua, jika tanggalnya kosong, if tanggal sama dengan kosong, maka di sini memberitahukan alert berupa tanggal wajib diisi. Kemudian titik koma itu pada tes ini saya isi kosong, tesnya tidak bisa isi, tes di sini. Oke, ada berhasil, nama barang harus diisi, coba nama barangnya saya isi. Oke, hasil oke, sudah muncul tanggal wajib diisi. Ini tanggal wajib diisi. Oke, kita lanjut. Untuk pengondisian yang ketiga, jika jumlahnya kurang dari 1 akan memberikan beritahuan if jumlah kurang dari 1, pemberitahuan berupa alert dari jumlah barang minimal 1. Kita dan pengisian yang keempat, jika if harga
dengan 0. Katakan pemberitahuan alert itu dua kosong. Ini yang ini sudah untuk memberitahuannya. Ini kosong, ini ada, sudah ada. Pengisian kosong, dan tanggalnya kosong, sudah ada. Pengisiannya jumlahnya itu kurang dari 1, sudah. Dan harganya kurang dari harganya itu tidak dimasukkan, juga sudah. Kemudian kita kondisikan, yaitu menghitung untuk nilai hasil dan juga nilai untuk menghitung tabel dari nilai subtotal. Ini hasil subtotal, hasil dari nilai PPh dalam bentuk rupiah, nilai PPN dalam bentuk rupiah, dan juga total pembayaran dan total pembayarannya. Oke, pertama kita buat variabel baru, yaitu berupa let dari subtotalnya subtotal sama dengan rumusnya kita menggunakan mengkalikan dari jumlah barang dengan harga barang. Maka dari itu untuk variabelnya jumlah dan juga harga, kalikan jumlah kali dengan harga ini. Oke, kita cek lebih dahulu. Untuk mengeceknya kita menamakan, pertama kita munculkan terlebih dahulu untuk tabel kelas hasil. Kita akan perintah dolar, kita panggil kelasnya dot hasil, akan dot show. Kita tes, ini kita masukkan barangnya. Setelah ini tanggalnya juga ini acak saja, jumlah barangnya 12, harga barangnya 1000, maksudnya 12.000, kayaknya 12 ini sama. Kita hitung. Oke, muncul. Oh iya, benar. Kemudian ini sudah muncul untuk harganya. Kemudian kita munculkan di sini. Pemunculannya kita menggunakan dolar. Kita request saja dolar. Kemudian kita masukkan ID dari spend untuk pada nilai subtotal, yaitu hasil subtotal. Intinya copy aja. Masukkan ID-nya. Yang dot text pemberi plusnya, hasilnya itu variabel subtotal yang kita baru buat, titik koma, seperti itu. Coba kita hitung lagi. Ini 12 dengan 12 1000. Kita hitung subtotal dong. Kemudian kita hitung untuk nilai PPh dan juga PPN nya. Oke, pertama untuk menghitung nilai PPh nya, kita buat variabel baru let nilai. Oh, ini untuk nilai PPh. Pastikan ini tidak sama ya untuk variabelnya, dengan kalau tutup kurung subtotal tadi, variabel yang baru kita buat subtotal dikalikan dengan, karena PPh nya itu berupa persen, kita masukkan variabel dari PPh nya untuk input PPh dibagi 100 ini. Kemudian untuk memunculkannya kan dolar,
masukkan ID dari tabel PPH-nya, hasil dari PPH-nya, ID-nya, ID-nya apa? Nilai PPH, nilai PPH seperti ini. Doc teks. Oke, dari nilai PPH. Tes. Plus 10%. Nah, muncul saat 12.000. Nah. Kemudian untuk pengondisian PPN-nya sekarang, nah, karena PPN ini itu pengondisian itu harus nilai PPH-nya itu minimal, kalau nilai apa? Nilai ketika subtotal barang dikurangi PPH itu minimal itu harus 5 juta, maka dari itu kita mengondisikan dahulu lupa tambahkan variabel baru yaitu total sebelum hitung PPN. Ini sama dengan sub total tadi kurangi dengan PPH. Nilai PPH. Nah, untuk mengisikannya pertama kita kondisikan dulu. Untuk awal berupa nilai PPN-nya itu 0, nilai dari PPN itu sama dengan 0. Kemudian kita tambahkan if jika ini nilai totalnya, ini nilai total sebelum PPN itu lebih besar dari 5 juta 1, 2, 3, 5 juta, maka kan nilai dari PPN, nilai PPN akan diubah menjadi subtotal dikalikan dengan seperti tadi, ini dengan persen seperti ini rumusnya. Input PPN dibagi 100 seperti ini. Dan jika salah, jika ini nilai dari sebelum input PPN ini kurang dari 5 juta, akan memberikan perintah alert berupa PPN tidak dihitung karena nilai bayar tidak terpenuhi. Jangan lupa titik koma, juga titik koma apa. Ini tidak mereturn karena nanti akan di bawahnya akan ada lagi pengondisian ya, tidak di return ya. Jangan lupa di return, pastikan ya. Kemudian kita inputkan nilai dari PPN nya, menambilkan dari nilai PPN nya menggunakan dolar. Oke, masukkan ID dari nilai PPN. Dan teks line PPN seperti ini. Kemudian
Untuk total bayarnya menggunakan rumus yaitu subtotal ya, tadi dikurangi dengan nilai PPh dalam bentuk rupiah, kemudian ditambahkan dengan nilai PPN dalam bentuk rupiah juga. Tambahkan variabel baru, total bayarnya, total pembayaran, rumusnya akan total dikurangi dengan nilai dari PP, nilai PPh yang ditambahkan dengan nilai PPN. Ini kita munculkan dalam rumus ini. Kita masukkan ID dari totalnya, total bayar ID-nya, dan teks, yaitu total bayar dan titik koma. Kita coba tes. Kita masukkan barang ini itu di kemarin tanggal 11, jumlah barang itu sudah 100 contoh, harga barangnya itu 5.000 contoh ya, PPh nya di 12%, PPN nya 15%. Kalau kita hitung ini kok belum tampil ya? PPN tidak tampil, ini tidak muncul. Coba ini kok 50.000 coba. PPN nya kok belum tampil. Ayo input PPN. Oh ini ya, salah ini. Jadi itu ini kurang untuk apa ID-nya dari input PPN nya salah ya. Sudah ada standard scriptnya ini. Oke, kita coba cek tes lagi. Kita cek dulu. Ini di browser kita refresh. Kita coba tes hitung. Oke, berhasil muncul nilai PPN nya. Total yang enggak muncul. Kemudian setelah ini semua selesai, saya akan menambahkan pengisian baru, yaitu ketika menekan tombol reset, itu hasilnya itu nanti akan kembali menghilang atau disembunyikan. Itu kita pertama panggil terlebih dahulu ID dari tombol reset, itu reset. Pengondisiannya itu ketika diklik, yang salah sini, klik akan menggunakan function tutup kurung, tutup kurung terawal, dikasihkan titik koma, akan melakukan head. Kita copy aja yang atas ini, akan melakukan head kembali, kita menyembuhkannya kembali seperti ini. Kita coba tes di browser. Saya akan menjelaskan juga. Oke, itu pengondisian yang pertama, yaitu jika nama barang itu tidak diisi, maka akan muncul pemberitahuan nama barang harus diisi. Boleh saya tes ini. Yang pertama ini saya isi terlebih dahulu dengan barang 12 ini, 8 ini 12 1. Kalau saya hitung, muncul nama barang harus diisi. Kemudian untuk pengondisian yang kedua, clear. Jika tanggal diisi akan muncul pemberitahuan tanggal wajib diisi. Oke. Kemudian untuk yang ketiga, jika jumlah barang itu 0, maka akan muncul pemberitahuan bahwa jumlah barang harus minimal 1. Oke. Kemudian itu jika harga itu sama dengan 0, harga di sini 0, akan muncul pemberitahuan bahwa if harga 0, misalnya nggak ada harga 0, ini KP-nya kehitung. Waduh, kok ini kehitung.
Nah, pokoknya seperti itu. Jika PP-nya itu harganya sama, jika harga sama dengan 0, nah apakah muncul harga tidak boleh kosong. Tadi ini harusnya itu sama dengannya 2, ini tadi saya 3 salah. Maksudnya yang salah itu seperti ini, itu 3, seharusnya itu 2. Nah, jika harganya 0 akan muncul beritahuan harga tidak boleh kosong. Itu. Kemudian untuk pengisian selanjutnya, yaitu pengkondisian bahwa selanjutnya itu pengkondisian jika harga PPN jika harga subtotal dikurangi dengan PPN itu kurang dari 5 juta, maka akan muncul pemberitaan bahwa PPN tidak dihitung karena nilai bayar tidak terpenuhi. PPN-nya itu jadi 0. Ini kan PPN kan 32%, karena tidak dihitung itu menjadi 0. Kemudian ketika saya isi sebuah harganya barang itu 100.000, sudah saya hitung, PPN-nya akan muncul karena PPN jika subtotal dikurangi dengan PPh itu totalnya itu lebih dari 5 juta. Oke. Dan ketika saya reset, nah ini udah ke head lagi. Oh ini salah ini. Ininya reset seperti ini. Nah ketika saya reset itu subtotalnya nanti akan terhide atau tersembunyi. Oke, itu saja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.